Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Dan sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Sujiwo Tejo setuju agama musuh terbesar Pancasila. Jadi saya ini melihat ini di YouTube dalam acara ALC. Jadi saya lihat Sujiwo Tejo menyatakan bahwa musuh agama terbesar adalah musuh Pancasila. Menurut Sujiwo Tejo, bahwa musuh agama terbesar adalah Pancasila katanya. Maksudnya musuh agama terbesar itu Pancasila sesuai ajaran agama, bahwa musuh agama itu adalah dirinya sendiri, sering melakukan perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan ajarannya masing-masing, ajaran agama masing-masing. Sehingga yang dia maksud di situ bahwa musuh terbesar agama itu adalah Pancasila. Berarti dirinya sendiri, maksudnya bahwa musuh terbesar itu, bahwa manusia itu musuh terbesarnya, musuh agama terbesarnya manusia itu sendiri, bahwa manusia itu yang melakukan berbagai perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu. Tetapi kalau menurut saya, menurut komentar saya, bahwa musuh terbesar Pancasila itu secara fakta adalah kelompok-kelompok tertentu yang tidak menerima, kelompok-kelompok tertentu yang berlandaskan organisasi agama yang tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Antara lain adalah Hizbut Tahrir. Dia tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Justru ingin dia membentuk bahwa negara Indonesia berlandaskan khilafah, menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian juga Forum Pembebasan Islam, FPI. Dia tidak mau menyebutkan Pancasila di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi FPI. Demikian juga kelompok Basir yang di Luki Solo. Dia tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Inilah faktanya musuh Pancasila. Kelompok agama yang mendasarkan agama memusuhi Pancasila yang ingin menggantinya sebagai dasar negara. Karena demikian, kelompok-kelompok yang hal ini disebutlah dia radikalis. Kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok agama tertentu ini disebut radikalis karena dia tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga hal ini sudah banyak menyusup kepada aparat negara, termasuk PNS, pegawai sipil negara, katanya sudah mencapai 30%, militer sampai mencapai 5%, polisi juga sudah ada yang sudah yang terkena, sudah masuk radikalisme. Dan demikian juga perusahaan-perusahaan swasta sudah dimasuki radikalisme. Sehingga di sini Menteri Agama harus berperan untuk menindaknya sesuai kewenangan Menteri Agama. Dan Presiden Joko Widodo katanya akan menindak tegas kelompok-kelompok radikalis sesuai aturan hukum yang tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kelompok radikalisme ini adalah musuh negara. Jadi musuh negara tentu harus ditindak secara tegas karena bertentangan dengan Pancasila itu sebagai dasar negara. Sudah diatur hal ini dalam Undang-Undang Dasar dan juga undang-undang tertentu. Jadi kelompok radikalisme termasuk program untuk menggantikan dasar negara Pancasila menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ingin menempatkan khilafah itu untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara yang berlandaskan kebebasan berpendapat katanya.
Jadi karena kebebasan berpendapat, ya tentu pendapat mereka kata yang benar adalah bahwa dasar negara itulah khilafah, bukan Pancasila. Itulah pendapat mereka. Sehingga padahal mereka berada di negara Indonesia. Seharusnya kalau berada di negara Indonesia harus taat kepada Pancasila sebagai dasar negara. Para ustadz banyak yang memprovokator seperti Ustadz Bahar bin Smith mengajak umatnya, pondok pesantrennya itu, umat di pondok pesantrennya itu untuk melawan negara. Jadi hal inilah saya lihat, kita justru negara yang sudah merdeka datang dari dalam negeri sendiri yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Karena Presiden Joko Widodo ini merupakan presiden yang sah yang dipilih oleh rakyat. Apapun alasannya, rakyat secara umum harus mendukung kebijakan presiden selaku pimpinan negara Indonesia ini. Jadi saran saya, pemerintah supaya menindak tegas semua organisasi-organisasi yang tidak menerima Pancasila sebagai dasar organisasi harus ditindak secara tegas. Tidak layak tinggal di Indonesia ini, dan juga karena tidak layak di Indonesia ini, dia tidak bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga pemerintah harus menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.